Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3:22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 atau pada tanggal 25 Tamus 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 32 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian, saudaraku. Sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan kepada Yakub, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku, kecuali Kaleb anak Yefun orang Kenas itu dan Yosua anak Nun, karena merekalah yang sepenuhnya mengikuti Yahweh. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang suku-suku di Timur Tengah. Bangsa Israel melakukan perjalanan terus, saudaraku, untuk menuju tanah Kanaan yang sudah Bapa Yahweh janjikan. Dan saat firman dibacakan ini, mereka sudah melewati penyerbuan terhadap orang-orang Median, saudaraku, dan melewati daerah tersebut. Dan mereka akan melintas, saudaraku, untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, saudaraku. Dan sebelum mereka masuk ke sana, ada dua suku yang meminta permintaan atau request, ya, seperti itu, saudaraku, yaitu dari suku Ruben dan suku Gad. Dan suku Ruben, suku Gad ini mengajukan request atau permintaan ini karena mereka memiliki, dua suku ini adalah yang memiliki ternak yang sangat banyak, saudaraku. Dan dia melihat mereka tidak perlu menyeberang untuk masuk ke tanah Kanaan, karena dia melihat daerah tersebut adalah daerah yang subur, yang cocok untuk tempat ternak-ternak mereka, karena mereka memiliki ternak yang sangat banyak. Dan melihat permohonan ini, saudaraku, Bapa Yahweh menegur mereka dan sangat marah, saudaraku, karena mereka diperintahkan untuk menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Dan mereka harus masuk ke sana karena itulah rancangan Bapa Yahweh untuk bangsa Israel ini. Namun permintaan ini dilakukan. Artinya apa, saudaraku? Bangsa Israel banyak hal melakukan yang bertentangan dengan apa yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Mereka melakukan bersungut-sungut, mereka melawan, menentang akan kebijakan ataupun perintah-perintah Bapa Yahweh. Mereka mengambil sikap kebijakan, aturan-aturan sendiri, saudaraku, padahal Bapa Yahweh sudah menetapkan. Sehingga Bapa Yahweh menegaskan dalam hal ini, saudaraku, menetapkan bahwa setiap orang yang berusia 20 tahun yang keluar dari Mesir, masuk dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, mereka semua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali dua orang ini, ya saudaraku, yaitu Kaleb dan Yosua. Mengapa mereka diizinkan? Karena memiliki standar yang Bapa Yahweh yang menentukan, yaitu mereka yang melakukan, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-12, kecuali Kaleb dan Yosua ini, saudaraku, yang sepenuhnya mengikuti Yahweh. Ada kata sepenuhnya. Namun yang lain Bapa Yahweh melihat tidak sepenuhnya, saudaraku. Itu adalah standarnya Bapa Yahweh, bukan standarnya manusia ataupun Musa ataupun Eleazar pada waktu itu. Saudaraku, bila standarnya Bapa Yahweh menetapkan itu, maka itu benar-benar terjadi. Dan kita renungkan dalam relevan kehidupan kita zaman sekarang ini. Banyak sekali orang yang mengklaim bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa Yahweh, selalu mendengarkan suara Bapa Yahweh, saudaraku. Itu adalah standarnya mereka sendiri yang berkata, saudaraku. Apakah itu standarnya yang Bapa Yahweh tetapkan? Seperti halnya Kaleb dan Yosua ini, saudaraku, yang Bapa Yahweh sendiri yang menetapkan. Dan sehingga Bapa Yahweh berkenan kepada dua orang ini, saudaraku. Mari, saudaraku, lewat renungan firman pada pagi hari ini, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh sepenuhnya mengikuti apa yang Bapa Yahweh perintahkan dalam hidup kita? Kalau kita belum melakukan itu, saudaraku, namun kita mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh,
apakah itu sesungguhnya standar Bapa Yahweh, saudaraku? Ini yang justru menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan-jangan kita hanya persepsi kita saja, saudaraku, dan pikiran kita saja yang menempatkan hal itu. Dan inilah kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Kita bisa menjadi masuk sebagai golongan-golongan orang-orang yang mencuri kemuliaan Bapa Yahweh. Karena yang menentukan standar itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Kita tidak perlu meninggikan hal itu, saudaraku. Karena firman mengatakan kita justru harus memiliki hati yang memiliki kerendahan hati, saudaraku. Dan kita tetap terus melakukan hidup yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga kita memang benar-benar menjadi orang yang sepenuhnya melakukan perintah Bapa Yahweh dan sesuai standarnya Bapa Yahweh, saudaraku. Mari, saudaraku, dan dalam menjalani kehidupan di zaman kita ini, memang kita masih jatuh bangun dalam kehidupan kita, baik dari segi apapun. Namun Bapa Yahweh masih mengizinkan kita untuk minta pengampunan, dan Bapa Yahweh membukakan pengampunan itu. Inilah style kita, gaya hidup kita, orang percaya, bahwa kita memahami bahwa kita juga masih lemah, saudaraku. Masih ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Dan style minta pengampunan merupakan style gaya hidup kita. Sehingga doa Bapa kami yang diajarkan itu, saudaraku, itu tentu tidak sesuatu hal yang biasa-biasa. Dan doa Bapa kami yang diajarkan dikatakan, ampunkanlah segala kesalahan dan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap selalu berdoa ada perkataan minta pengampunan. Dan inilah juga relevansi seperti halnya yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 untuk kita minta pengampunan. Dan Bapa Yahweh setia dan adil, dan Dia akan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Firman berkata demikian, saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, dan Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman, dan kita tetap berjuang, saudaraku. Dan memang visi kita menuju seperti halnya Kaleb dan Yosua yang sepenuhnya melakukan perintah ketetapan Bapa Yahweh. Namun kita terus berjuang, saudaraku. Bukan kita mengklaim diri kita untuk melakukan sepenuhnya, tapi itu adalah standarnya Bapa Yahweh. Bagian kita melakukannya, saudaraku. Dan kita tetap juga minta pengampunan akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dari tempat ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintah dan hukum-hukum Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, dan janji firman keselamatan ada pada kita. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.